Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Adiandra Haikal, Ignatius Jonathan Pratomo Hadi, Muhammad Danufir Jatullah Rahman, Syafri Winartanto, dan Muhammad Nadin Juhdan Azra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek TIK. Yang pertama untuk pengertian manajemen proyek TIK itu sendiri adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek-proyek yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi, atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu untuk tujuan akan dijelaskan oleh teman saya Nadine. Sekian penjelasan dari saya. Jadi di sini untuk tujuannya, ini untuk meningkatkan efisiensi. Efisiensi ini adalah efisiensi dari sisi biaya, sumber daya bisa sumber daya manusia atau sumber daya memang sumber daya dari resource yang digunakan dan juga waktu. Kemudian kita meningkatkan kontrol terhadap proyek ini agar bisa sesuai dengan ketentuan yang sudah direncanakan dari awal proyek, kemudian meningkatkan kualitas, produktivitas, dan juga koordinasi. Ini adalah koordinasi internal antar tim, karena dengan adanya manajemen, koordinasi juga akan lebih mudah. Dan juga karena terkoordinat dengan baik, maka bisa juga bisa juga kita meningkatkan hubungan dengan customer, dan sekaligus karena kita melakukan semua hal di atas ini, kita juga bisa mengurangi resiko dari kegagalan proyek TIK. Ah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Dian Raikal. Di sini saya akan membacakan mengenai karakteristik dari manajemen proyek tersebut. Nah, di sini ada beberapa karakteristik. Yang pertama tuh waktunya itu manajemen proyek TIK itu memiliki timeline yang pasti dengan titik awal dan titik akhir yang terukur. Lalu yang kedua tuh sumber dayanya memiliki sumber daya modal dan tenaga kerja yang terbatas. Yang ketiga tuh ada alatnya itu menggunakan alat-alat dan teknik khusus untuk manajemen proyek. Nah, ada contohnya tuh Gantt dan chart. Lalu yang terakhir tuh ada tim. Dari manajemen proyek TK itu memerlukan tim yang beragam dari berbagai departemen dan fungsi. Mungkin sekian untuk bagian karakteristik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, di sini saya Muhammad Danufri Rahman. Saya akan menjelaskan tentang bagian organisasi. Nah, di bagian organisasi ini ada 3 poin, yaitu weak matrix, barren matrix, dan strong matrix. Yang pertama adalah weak matrix. Nah, di matrix ini dia akan mengelola beberapa karakteristik organisasi fungsional dan peran PM sebagai koordinator atau yang membelanjakan untuk proyek. Kedua ada brand matrix, dia mengenal tentang kebutuhan PM, tapi tidak ada wewenang penuh di seluruh proyek dan pembiayaan proyek. Nah, dan kemudian di strong matrix, dia memiliki beberapa karakteristik dari organisasi project ties dan PM yang punya waktu tak terbatas dengan banyak wewenang dan staf administrasi proyek yang full time. Untuk tahapan pada suatu manajemen proyek ada 5 tahapan yang harus dilakukan menurut saya. Nah, pertama ada inisialisasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada pengawasan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah penyelesaian. Untuk penjelasannya, jadi inisialisasi itu atau tahap pertama ini bisa dibilang langkah awal untuk mendefinisikan proyek secara luas dengan tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek ini kepada anggota timnya. Lalu yang kedua ada perencanaan, yaitu langkah yang dilakukan oleh manajer proyek
dengan tujuan agar tiap anggota tim dapat mendapatkan arahan yang jelas dan tidak mengalami miskomunikasi ketika proyek berjalan dan proyek dapat dilakukan dengan rampih sampai selesai. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Nah, di sini tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana yang sudah dibuat pada tahap perencanaan. Lalu yang keempat ada bagian pengawasan atau lebih tepat tahap pengawasan, yaitu langkah yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa hasil proyek ini berjalan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Misalnya seperti selaras dengan tujuan proyeknya, lalu kualitasnya bagaimana, kualitas hasil proyeknya, lalu biaya yang dikeluarkan, lalu kinerjanya bagaimana dan sebagainya. Lalu yang terakhir atau tahap kelima adalah tahap penyelesaian. Nah, di sini tahap penyelesaian itu langkah ketika proyeknya udah selesai dan biasanya manajer proyek ini akan mengajak para anggota timnya untuk melakukan pertemuan terakhir atau biasa dikenal sebagai postmortem yang dimaksudkan untuk mengevaluasi keberhasilan ataupun kegagalan dalam proyek tersebut.